Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik. Ya, di kesempatan kali ini, di pagi hari yang berbahagia ini, ya, hendaknya kita memuji Allah atas segala nikmat, karunia, atas taufik dan hidayahnya, ya, sehingga kita masih mengimani Allah sebagai Rabb dan Ilah kita, ya. Ini adalah nikmat terbesar bagi seorang hamba atau seorang manusia, yang mana dengan nikmat ini di kehidupan selanjutnya akan menentukan apakah dia sebagai penghuni surga atau nerakanya Allah. Kemudian kita bersyukur dan kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih ataupun menghaturkan pujian juga kepada Nabi Muhammad SAW atas dakwah beliau, sehingga kita bisa mengenal dakwah yang berkah, yang menjadi penerang bagi kehidupan kita dalam hidup di dunia ini. Baik, ya, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Nahwu. Baik, kemarin kita sudah mengerjakan latihan pertama, ya, dari nomor 1 sampai 4. Baik. Selanjutnya kita coba mengerjakan tadrib saninya. Lihat di sini perintahnya, hawil ilal mutsanna kama fil misal al-ati. Kita lihat di sini, al-qitaru musri'un, ya. Nah, ini perintahnya apa? Rubahlah kata yang mufrad menjadi musanna seperti pada contoh berikut. Al-qitaru musri'un. Al-qitar itu mufrad. Musri'un juga mufrad. Ini kita diperintahkan untuk merubahnya menjadi musanna. Jadi ar-rajulus shadiqu mahbubun. Gimana kalau kita rubahnya jadi musanna? Semuanya kita rubah jadi musanna. Ar-rajulani as-shadiqani mahbubani. Ar-rajulani as-shadiqani mahbubani. Ya, artinya apa? Ar-rajulu as-shadiq mahbub. Orang yang jujur itu dicintai atau disukai. Nah, kalau dua orang yang jujur itu, ya, dicintai. Nah, seperti itu artinya. Kemudian al-muslimu muhibbun lil khairi. Nah, kalau kita rubah jadi musanna gimana? Al-muslimani muhibbani lil khair. Iya. Dua orang muslim itu mencintai kebaikan. Taib, itu latihan nomor 2. Masuk ke latihan yang ketiga. Hati musanna kulli kalimatin mimma ya'ti. Ya, musanna. Kalau musanna berarti bentuk 2, ya. Wa hu fi jumlatin mufidatin min indika kama fil misal. Lihat di sini. Al-muallimu jadinya al-muallimani. Al-muallimani mukhlisani. Al-muallimani mukhlisani. Gampang, ya. Kita buat sini. Ya. Al-qaidani. Nah, itu dia kalau musannanya. Kemudian kalau kita buat kalimatnya gimana? Contoh misalnya, ya. Al-qaidani muhtaramani. Iya. 2 orang pemimpin itu dihormati. Muhtaramani. Iya. Kemudian al-fallahu jadinya al-fallahani. Al-fallahani mujtahidani. Iya. Al-fallahani mujtahidani. Kemudian asy-syajaratu jadinya asy-syajaratani. Asy-syajaratani aliyatani. Ya, syajara artinya pohon. Ya, arti kalau asy-syajaratan 2 pohon itu aliyatan, tinggi. Iya. Lanjut. Ya. Tadrib rabi', hati jama'a kulli kalimah mimma ya'ti wa dha'hu fi jumlatin min indika kama fil misal. Lihat di sini ada kata al-mu'minu jadinya al-mu'minuna, ya. Al-mu'minuna shadiquna. Artinya apa ini? Al-mu'min
Ya. Al-mu'min itu orang-orang beriman. Ya, satu orang beriman. Al-mu'minun berarti jamaknya para orang beriman. Al-mu'minuna shadiquna. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang jujur. Ya, lanjut. Al-la'ib artinya player atau pemain. Gimana kalau kita rubah al-mu'minuna apa misalnya? Masduquna. Iya. Atau musaddiquna. Iya. Afwan. Ini lain ya, afwan. Tadi salah Ustaz. Al-la'ibuna ya, pemain ya. Berarti al-la'ibuna para pemain itu apa? Misalnya kita buat contohnya. Al-la'ibuna mahiruna. Iya. Para pemain itu pintar. Iya. Kemudian di bawahnya al-mujtahid, artinya orang yang rajin. Iya. Gimana caranya? Al-mujtahiduna. Iya, tambahan waw dan nun. Lihat di sini ya nih. Al-mujtahiduna najihuna. Al-mujtahiduna najihuna. Apa artinya? Orang-orang yang rajin atau orang-orang yang giat itu sukses. Al-mujtahiduna najihuna. Iya. Kemudian al-musalla. Iya. Al-musalla, ya ini nanti antum silakan cari jawabannya sendiri ya. Ini latihan untuk antum. Silakan nanti antum, ini nggak perlu ditulis, antum cari aja sendiri jawabannya kira-kira apa. Baik, selanjutnya. Ada di sini kita lihat judulnya Anwa'u al-Jumal. Iya. Arafta azizi ashiqa al-Arabiyyah al-isma al-mufrad wal musanna wal jama'. Seartikan ya. Para pembaca yang budiman, pecinta bahasa Arab, nah gitu artikannya. Isim mufrad dan musanna dan jama' itu sudah Anda ketahui. Arafta, ya kamu telah mengetahui. Wahai pembaca yang budiman, pecinta lughah al-Arabiyyah, ya kamu sudah mengetahui isim mufrad, musanna dan jama'. Wa sawfa ta'rifu fi hadzal darsi anwa'al jama'. Ya, dan di pelajaran kali ini kamu akan mengetahui macam-macam bentuk jama'. Baik. Wadzalika min khilali al-jadwal al-ati. Ya, dari mana kamu mengetahuinya? Dari tabel berikut. Baik, lihat di sini. Isim mufrad, jama', kemudian bentuk jamaknya. Nau'ul jama' namanya jenis jama' atau bentuk jamaknya. Baik, kita baca. Al-asadu, al-aswadu. Afwan, bukan al-aswad tapi al-usudu. Ya, kalau Ustaz nggak bisa tahu bentuk jamaknya akan Ustaz baca al-aswad, namun ternyata aswad itu bukan jamak dari kata asad. Afwan. Yang benar adalah al-usud. Ya. Al-asad artinya singa, al-usud jamaknya. Nah, jenis jamaknya adalah jamak taksir. Nah, lihat di sini. Jenis atau bentuk jamak yang pertama adalah jamak taksir. Itu yang pertama. Kemudian ada as-sayyad. Ya. As-sayyad itu artinya nelayan atau pemburu atau hunter kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, itu mufradnya. Kalau jamaknya apa? As-sayyaduna atau as-sayyadin. Nah, dapat tambahan waw dan nun atau iya dan nun. Jenisnya yang kedua ini namanya jamak mudzakkar salim. Baik. Berarti jamak mudzakkar salim tandanya adalah tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Baik. Selanjutnya ada kata al-ghabatu. Apa arti al-ghabah? Artinya hutan atau jungle, ya. Ada kata jamaknya di sini apa kata? Al-ghabatu. Al-ghabatu. Ini artinya hutan rimba, ya. Hutan rimba. Baik. Jadi jenis jamaknya apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu bentuk jamak yang dia tandanya penambahan alif dan ta. Bisa dipahami ya? Baik, kita baca selanjutnya. Ta'ishu al-usudu fil ghabat. Ta'ishu al-usudu fil ghabat. Artinya apa? Singa-singa itu tinggal di hutan. Nah, baik. As-sayyaduna yutariduna al-usud. Artinya apa? Para pemburu itu mengusir si singa. Para pemburu itu mengusir si singa. Baik. Yusahu,
Yusaghu jam'u mudzakkar as-salim, yusaghu jam'u al-mudzakkari as-salimu bi ziyadati wawin wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Artinya apa? Jamak mudzakkar salim dibuat, yusaghu itu artinya dibuat, ya, dibuat dengan menambahkan waw dan nun kalau dia rafa, fi halatir raf'i, kalau dia rafa. Jadi kalau misalnya contoh yang dia rafa misalnya jadi mubtada. Nah, jamak mudzakkar salim yang posisinya mubtada itu yang contoh di atas ini. Nah, lihat di sini, as-sayyaduna. Nah, ini as-sayyaduna ini di sini dia menjadi mubtada. Kalau mubtada dia marfu. Nah, kalau dia marfu jamak mudzakkar salim itu tandanya adalah waw dan nun. Iya. Wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jar. Namun jamak mudzakkar salim ketika kondisinya itu dia mansub ataupun majrur, maka dia ditulis dengan ya dan nun. Maka ada kata as-sayyadina. Ini contohnya nih. Iya. Bisa dipahami ini ya? Taib. Sayyaduna raf'an. Nah, ini dia. Bentuk yang kalau dia jamak mudzakkar salim yang dia rafa. Sayyaduna rafa. Sayyadina kalau dia nasab atau dia jar. Nah, yusaghu jam'u al-muannas as-salim. Yusaghu jam'ul muannas as-salimu bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Wa yurfa'u bid-dhammah wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Tengok. Jamak muannas salim dibuat dengan menambahkan alif dan ta pada bentuk mufradnya. Contoh muslimatun jadinya muslimatun. Baik. Yurfa'u bid-dhammah. Iya. Jamak mudzakkar salim kalau dia marfu dia dengan dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Namun jamak muannas salim ini kalau dia mansub atau dia majrur maka tandanya adalah kasrah. Nah, lihat di bawahnya jam'ut taksir. Laisa lahu suratun sabitah. Artinya apa? Jamak taksir ini enggak ada bentuknya yang dia tetap, enggak ada bentuk tetapnya. Kalau jamak mudzakkar salim ada bentuk tetapnya, tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Jamak muannas salim ya, kalau dia hanya dapat tambahan alif dan ta. Kalau dia marfu dia pakai dhammah, kalau dia nasab atau dia jar dia pakai kasrah. Adapun kalau jamak taksir dia nggak ada bentuk tetapnya. Contohnya apa? Kutubun asalnya kitabun. Nah, beda kan dengan kayak jamak mudzakkar salim tadi. Nah, sufunun asalnya apa? Safinatun. Aklamun asalnya qalamun. Kubaro asalnya kabirun. Madarisu asalnya madrasatun. Talamidu asalnya adalah tilmidun. Ya, itu judul untuk pembahasan jama' anwa'ul jama', jenis-jenis jama'. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ya. Raf'ul fa'il bid dhammah. Itu artinya merofakkan fa'il dengan dhammah. Baik, perhatikan. Al fa'ilu ismun marfu'un yasbiquhu fi'lun yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Kita artikan ya. Fa'il adalah isim marfu yang didahului fi'il. Nah, diingat fa'il itu isim. Ya, isim, kata benda, berarti bukan kata kerja. Baik. Yasbiquhu fi'lun. Di depannya ada fi'il. Nah, berarti baru sebuah kata itu, sebuah isim itu bisa disebut dengan fa'il kalau di depannya ada kata kerja. Jadi kalau seandainya kata yang pertama dalam suatu kalimat itu adalah kata benda, bukan kata kerja, maka kata itu bukan dikategorikan jadi fa'il. Baru bisa sebuah kata itu dikatakan fa'il kalau di depannya atau sebelumnya ada fi'il. Bisa dipahami ya? Baik.
Yadullu ala man fa'ala al-fi'la. Nah, fa'il ini selain dia berada setelah fi'il dan dia marfu, dia harus punya fungsi lain. Apa fungsinya? Yadullu ala man fa'ala al-fi'la. Ya, apa artinya? Menunjukkan si pelaku pekerjaan, awitasofa bihi, atau ya bersifat seperti perbuatannya, bersifat seperti perbuatan. Contoh misalnya, lihat di sini apa? Yudrikul insanu qimata al-amal. Yudriku al-insanu qimata al-amal. Artinya apa? Manusia mengetahui nilai suatu perbuatan. Qimah itu artinya nilai, ya. Yudriku artinya mengetahui. Tuh lihat di situ, yudriku itu mengetahui, itu fiil. Kemudian ada kata al-insan yang letaknya langsung sesudah fiil. Maka afwan, belum sampai situ, belum selesai sampai situ. Yudriku itu fiil. Kemudian ada kata al-insan yang dia berupa isim langsung setelah fiil. Barisnya dhammah, al-insanu barisnya dhammah enggak? Dhammah, atau dia marfu. Nah, kita artikan lagi. Manusia mengetahui qimatul amal, ya, nilai suatu perbuatan. Siapa yang mengetahui di sini? Yang mengetahuinya adalah manusia. Baik. Sekarang baru kita jelaskan kenapa kata al-insan itu fa'il. Lihat, al-insan dia isim, di depannya ada sebuah kata kerja, ya, tidak ada yang memisahkan antara kata kerja yudriku dengan al-insan. Taib. Jadi al-insan itu dia isim, kemudian dia marfu. Marfu itu artinya apa? Dhammah. Antum lihat di situ al-insan barisnya dhammah. Kemudian kita sudah mengartikan kalimat itu tadi. Siapa artinya di sini yang mengetahui? Yang mengetahui nilai suatu pekerjaan itu siapa yang mengetahui? Manusia. Maka jawabannya al-insan itu adalah fa'il karena memenuhi semua syarat yang membuat dia menjadi fa'il. Syarat yang pertama dia penuhi, yang pertama dia adalah isim. Kemudian dia marfu, ya. Didahului oleh suatu kata kerja. Dan dia adalah pelaku pekerjaan. Nah, maka kita katakan al-insan adalah fa'il. Baik, selanjutnya. Iqra al-amsilah al-atiyah wa haddid al-fa'il fiha. Kita tengok di sini, ya. Bacalah contoh-contoh di bawah, wa haddid al-fa'il fiha, dan tentukan mana fa'il pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, lihat di sini. Gini enggak latihan, ya, ini Ustad kerjakan dulu. Nanti kalau ada latihan, ya, itu akan selanjutnya, ya. Lihat di sini, intasara al-qaidu fil ma'rakah. Ya, artinya pemimpin itu memenangkan peperangan. Pemimpin itu atau panglima itu memenangkan peperangan. Mana di sini fa'ilnya? Jawabannya adalah al-qaid. Kenapa? Pertama, dia adalah isim yang letaknya setelah fi'il. Barisnya juga dhammah dan dia adalah pelaku pekerjaan. Baik, yang kedua, habatatit ta'iratu fi ardil matar. Apa artinya? Pesawat itu mendarat di bandara. Pesawat itu mendarat di lapangan bandara, ya. Apa yang turun? Pesawat atau mendarat, ya. Nah, apa yang mendarat? Pesawat. Baik, berarti ta'ira ini adalah fa'il karena dia adalah yang turun. Apalagi tandanya? Dia adalah isim yang marfu. Nah, ta'iratu, di depannya ada kata habata yang artinya turun. Yang turun itu berarti pekerjaan. Baik. Yuhibbun nasu as-sadiqina. Nah, an-nas ini juga sebagai fa'il karena dia, kita artikan dulu, manusia mencintai orang-orang yang jujur. Ya, siapa yang mencintai di sini? Manusia. Nah, kenapa dia disebut fa'il? Karena letaknya setelah fi'il, yang dia barisnya juga marfu atau dhammah. Taib. Selanjutnya, harramal islamu al-khamar. Nah, di sini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-islamu, ya. Kemudian ada kata harrama. Harrama ini fi'il. Nah, al-islamu letaknya setelah kata harrama. Ya, artinya Islam mengharamkan khamar. Siapa yang mengharamkan khamar?
Jawabannya adalah Islam. Maka kata Islam ini memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai fa'il. Bisa antum pahami ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadribnya. Nah, ini antum, apa perintahnya di sini? Antum lihat di sini. Tadrib, ya. Rattib kalimati kulli majmu'ah mimma ya'ti. Ya. Susunlah kalimat dalam setiap kelompok berikut. Nah, ini ada kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan kalimat di sini, kata-kata, ya. Bihaitsu takunu jumlatan fi'liyah tsumma dha' khattan tahtal fa'il watbuthu bisyakl. Apa artinya itu? Susunlah kalimat-kalimat pada tiap kumpulan di bawah ini. Ini kumpulan nih, 1 2 3 4 nih. Bihaitsu takunu jumlah fi'liyah. Nah, dia setelah antum susun, enggak sekedar susun, dia minta antum buat dia menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, karena hanya jumlah fi'liyah nanti yang dia mengharuskan adanya fa'il. Karena yang diminta di sini adalah fa'il. Kita baca perintahnya. Bihaitsu takunu jumlatan fi'liyah, tsumma dha' khattan. Kemudian barisilah tahtal fa'il. Kemudian setelah antum buat jumlah fi'liyah, antum garis bawahi kata yang jadi fa'il pada kalimat tersebut, watbuthu bisyakl. Kemudian berilah dia baris. Apa yang diberi baris di sini? Cukup fa'ilnya saja. Cukup fa'ilnya saja. Thaib. Nah, itu adalah latihan untuk pertemuan kita kali ini, ya. Jadi, Ustadz mau antum mengerjakannya dengan teliti, ya, dengan baik dan benar. Jadi, ada dua afwan ya, bukan dua. Ya, inilah latihan yang Ustadz wajibkan untuk antum mengerjakannya pada pertemuan kita di kali ini, ya. Jika ada yang belum antum pahami, silakan hubungi Ustadz melalui nomor pribadi Ustadz atau dari WA, ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.